Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Sipriameliza, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Padang, dengan fasilitator Bapak Surajio SPD dan Ibu pengajar praktek Ibu Marneti Yuniesi SPD MPD. Video kali ini tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan labor IPA SMP Dr. Haji Abdullah Ahmad PDII Padang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Wakil, yang kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini, dan yang kita hormati Ibu
CGP, Ibu Reza Sylvia Mailiza SPD GR. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama pembukaan yang sedang diawali dengan protokol. Acara kedua lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini langsung dipimpin, dan mari Bapak Ibu semuanya untuk kita berdiri bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon duduk kembali. Bapak dan Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Burman. Kepada Ustadz Burman di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, serahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Al-Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, Tuhan kami, pada hari ini kami mengajak kepada ya Allah, diserahkan segala usaha kami padamu ya Allah. Kiranya berkahi acara kami ini ya Allah. Jikalau setiap langkah kaki dan aliran tangan kami menjadi ibadah di sisi ya Allah. Jadikanlah ini ilmu bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pemimpin. Berikanlah pemimpin yang arif dan bijaksana ya Allah. Pemimpin yang memimpin kepada keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Ilmu. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan hindarkanlah kami penyalahgunaan ilmu yang akan menghancurkan bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Bersatu. Jikalau kami yang saya bersatu dan bertaat kepada-Mu ya Allah, dan jangan kau limpahkan kepada Allah selain binasa. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Benar, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang itu adalah benar, maka berbuatlah kami mengikuti kebenaran itu. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, maka berbuatlah kami menyangkal kesalahan. Ya Allah ya Tuhan Maha Maaf, maka bukanlah kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Numan yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Yanti Puspita SPD. Pak Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang labor IPA ini dalam rangka presentasi bagi guru kita yang melaksanakan CGP angkatan ke-11 yang berjudul Penerapan Budaya Positif. Salawat beriring salam tidak lupa dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan antara kata yang sama kita hormati Bapak, Ibu Majelis Guru yang telah hadir di dalam ruangan ini, yang teristimewa sekali Ibu Reza sebagai guru CGP. Baiklah, nanti Ibu Reza dalam memberikan presentasi yang berjudul Penerapan Budaya Positif, mari kita ikuti dengan seksama dan mudah-mudahan bisa ini memberikan motivasi buat kita semuanya
supaya bisa ikut nanti di CGP angkatan yang ke-12, yang mana CGP ini peluang kita ini bagus ini. Bisa jadi nanti menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan juga nanti saya berharap kalau Bu Reza sudah lulus, ada guru praktik nanti silakan Ibu Reza mengikutinya. Dan yang guru kita yang Bapak Ibu ini untuk CGP yang angkatan 12 ikut nanti. Karena ini adalah peluang yang bagus bagi Bapak Ibu karena masih muda-muda. Jadi berkarirlah. Nanti bisa kita kembangkan karir kita ini di sekolah tempat yang lain. Mana tahu tahun sekarang ini Kepala Labor sudah punya sertifikat sebagai guru inklusi, dia sudah punya sertifikat pula. Wakil bendahara bos, guru penggerak, peluangnya sudah bagus. Jadi untuk itu mari kita beri semangat, nilai A+ buat Ibu Reza Setia. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya, persentase dari guru CGP, yaitu tentang penerapan budaya positif. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Reza Silvia, SPD GR. Pada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama sekali selalu kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkah dan rahmatnya kita mesti diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi oleh CGP dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat bering salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan utai doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Dr. Haji Abdul Rahmat PGI Padang, yang terhormat Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah saya akan aksi nyata saya dalam penerapan budaya positif. Aksi instruktur saya itu Bapak Suragio dan pengajar praktik Ibu Marneti Yuningsih SPD EPD. Sedangkan CGP angkatan 11 saya sendiri Reza Silvia Melita. Keterkaitan antar materi pada materi 14 ini adalah materi terakhir pada modul 1.1, yang mana modul 1 menerangkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana di sini kita sebagai guru seharusnya kita menuntun anak, bukan selama ini yang kita praktekkan sebagai teacher center, padahal sebenarnya pembelajaran itu berpusat kepada murid. Yang kedua, tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu pada inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan mandiri. Selanjutnya pada visi guru penggerak, yang mana di sini kita menginginkan apa visi kita ke depannya. Selanjutnya yang akan saya presentasikan hari ini tentang budaya positif. Konsep inti dari budaya positif ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Latar belakangnya itu budaya positif di sekolah ini memiliki nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi
pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang mana selama ini guru mengontrol murid, atau ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang mana kita tahu stimulus respon realita atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinia yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ancaman, hukuman, dan hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari yang pertama itu ingin disayang. Berarti kita ada untuk merasa diterima dan disayang, terus kita ada memiliki rasa kebebasan, kita bisa memiliki rasa nyaman, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Seperti makanan, pakaian, kita usahakan untuk dapat kita bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini mencakup kepada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka motivasi itu ada ekstrinsik, berarti dari luar, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti kita kalau melakukan sesuatu yang mengharapkan imbalan. Selanjutnya motivasi intrinsik yang dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana dan tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman. Kalau konsekuensi yang terjadi apabila berasal dari diri sendiri, terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi
Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Selama ini kita lihatkan posisi kita di mana selama melakukan pembelajaran. Apakah posisi kita selama ini pada posisi penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Contohnya jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka kita langsung memberikan kepada siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Ini berarti kita sebagai guru penghukum, posisi kontrol kita. Selanjutnya apabila kita mengatakan berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini kata-kata yang kita lontarkan kepada murid kita sehingga murid kita merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Kalau sebagai teman, kita sering bilang ke murid kita, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sementara yang diharapkan kita sebagai guru itu adalah sebagai teori kontrol, yaitu manajer, yang mana di sini kita dapat memberikan ketenangan kepada murid. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini contohnya sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai pemantau, kamu tidak pernah benar melakukannya. Contoh kata-katanya ya Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah contoh manajer ini yang diharapkan untuk kita sebagai pendidik. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ini berarti kita sebagai teman. Sebagai penghukum, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Salah satu dari budaya positif yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas berarti kita melakukan kontrak kerja atau kontrak dalam belajar dengan siswa atau murid, sehingga murid tidak terpaksa melakukannya. Murid akan melakukan segala sesuatunya berdasarkan kesadarannya sendiri. Tetapi kalau peraturan itu biasanya berasal dari satu arah, atau kita aja sebagai guru yang menentukan, sehingga murid merasa terpaksa untuk melakukannya. Dalam pembentukan keyakinan kelas, kita membuat pernyataan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, atau sedikit saja yang kita buat dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam keyakinan kelas. Contoh kegiatan dalam membuat keyakinan kelas bersama murid. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita membuat dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Fungsinya untuk apa? Agar selama proses pembelajaran kita dapat terarah dengan baik. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi makanya kita buat kesepakatan. Namanya kesepakatan, makanya harus kita saling apa kita bersama, saling diskusi, saling mengetahui apa keinginan Anda masing-masing. Jadi nanti itu yang akan kita sepakati. Selanjutnya, langkah-langkahnya yang pertama, Anda menghayalkan mau kelas ini kemana, bagaimana maunya belajar itu, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, nanti Anda tulis. Sekarang Anda bayangkan dulu. Setelah Anda bayangkan, nanti Anda tulis. Menulisnya
Boleh 2, boleh 3. Apa yang Anda inginkan pada proses pembelajaran? Jangan terlalu banyak ribut. Nah, nanti Anda tulis di sini ya. Nah, setelah Anda tulis di sini, hasilnya ditempel ke rancangan. Yang sudah Anda tulis di sini, tempel ke sini nak. Ngerti? Misalnya datang tepat waktu. Nah, kita tulis di sini, tempel di sini. Oke? You understand? Oke. Nanti dari hasil ini itu yang kita bicarakan, lalu nanti kita tulis di sini hasilnya. Oke, bisa nak? Kita mulai ya. Coba kamu menghayalkan. Kasih. orang. Ah, tuliskan di kertas itu. Apa keinginan Ananda? Tunggu nak. Dah. Oke. Sekarang Ananda tulis di kertas itu apa keinginannya. Tulisan bagus ya sayang nak ya. Tulisan bagus sampai. Setelah mereka tulis, mereka tempel pada kertas koran yang sudah saya sediakan, dan murid nantinya mengumpulkan atau menseleksi hasil dari yang mereka buat tersebut dan yang menjadi aturan dalam keyakinan kelas yang akan kita patuhi bersama. Oke, terima kasih. Siapa lagi Nesha? Siapa di sana? Oke, terima kasih nak. Oke, siapa lagi? Oke, makasih. Singkat saja. Bawah sayang nak, bawah kiri, bawah kiri. Oke. Terima kasih nak. Lanjut Zikri. Sini bagusnya sini. Oke, terima kasih. Ini rancangan keyakinan kelas yang kamu inginkan, yang kamu bayangkan, yang kamu gambarkan, sudah Ananda tulis dan sudah ditempel di sini. Sekarang tolong bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas menurut Windy. 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Datang tepat waktu dan tidak meribut. 3. Tidak membuli. 4. Belajar sambil bermain. 5. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 6. Melaksanakan piket kelas tepat waktu. 7. Tidak mencontek ketika ulangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Mengumpulkan PR, tugas, dan catatan tepat waktu. 4. Saling menghormati dan menghargai. 5. Kelas harus bersih dan rapi sebelum belajar. 6. Tidak bolos di jam pelajaran. Sekian dari yang keyakinan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu biasa. Siap. Sekarang kita tentukan yang mana dari poin-poin ini yang kita ambil atau yang kita gunakan untuk keyakinan kelas kita. Siapa yang bagus tulisannya bisa bantu ibu menulis di depan. Ini dia datang satu ini. Livia dia datang tepat waktu. Ini Nesya juga. Windy datang tepat waktu. Semuanya membuat datang tepat waktu. Datang tepat waktu kita ambil. Ya, oke. Datang tepat waktu. Oke. Sudah nak? Yang kedua, pada keyakinan Livia mendengarkan saat guru menerangkan sama dengan Nesya, dengan Windy, Apis geser duduknya Apis juga. Berarti kalau mendengarkan guru saat menerangkan pembelajaran, berarti kelas tenang saat belajar. Berarti sini kesimpulan kedua, kelas tenang saat belajar. Ketiga, mengumpulkan tugas ada semua. Berarti nomor 3, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat apa? Di sini kebersihan kelas. Nah, ya nanya kebersihan kelas 7 kita ambil 7. Ya, berarti nomor 4 kebersihan kelas. Nah, yang kelima, saat ujian gimana? Nah, saat ujian tidak mencontek. Ya. Yang keenam, di sini ada saling menghormati dan menghargai. Ya. Kita ambil saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati dan menghargai. Oke, ini ternyata dapat kita ambil kesimpulan 6 keyakinan kelas kita ya. Coba Windy bacakan. Hasil dari keyakinan kelas: 1. Datang tepat waktu. 2. Kelas tenang saat belajar. 3. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 4. Kebersihan kelas terjaga. 5. Saat ujian tidak mencontek. 6. Saling menghormati dan menghargai. Oke? Kita terima? Bisa menjalankannya? Bisa. Maka kita kumpulkan hasil keyakinan kelas kita ada 6 poin. Dah? Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, karena sudah kita sahkan, maka kita kumpulkan dengan tanda tangan. Oke. Depan tanda tangan. Nah, kasih garis. Sendiri tanda tangan soal. Singkat saja. Paham? Nah, berarti
tanda tangan sudah kita buat dan kita bukukan bersama, berarti besok kita jalankan bersama. Oke? Kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tahap-tahapannya, yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Setelah murid melakukan kesalahan, kita uraikan kembali apa-apa saja yang telah dia lakukan dan memvalidasi tindakan mereka yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari kata-kata yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini merupakan suatu kata-kata yang kita keluarkan untuk validasi tindakan yang salah pada murid. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini berarti keyakinan mana yang dilanggar oleh murid kita. Berarti mereka sendiri yang akan menyampaikan apa keyakinan yang telah mereka langgar. Seperti yang saya terapkan pada video segitiga restitusi pada murid yang terlambat saat akan melakukan ulangan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Tim. Zikri tahu kenapa Zah panggil ke sini? Kenapa? Lambat masuknya. Zah tahu bukan Zikri aja yang pernah membuat kesalahan dengan datang terlambat. Tetapi alangkah baiknya kita datang tepat waktu. Zah tahu apa alasan Zikri datang terlambat? Lapar jadi. Oh, lapar berarti? Oh, pergi makan. Jadi, apakah itu baik, Nak? Tidak. Jadi besok kedepannya Zikri harus tepat waktu. Jadi Zikri harus tahu berapa lama kita harus makan dan sampai ke kelas. Zikri tahu kesepakatan kita dalam kelas bagaimana kalau datang tepat waktu. Berarti Zikri sudah langgar. Kedepannya tolong berubah lagi ya, Nak ya. Sarapan dulu dari rumah. Nanti pas siang kita tidak merasa lapar. Jadi kita bisa konsentrasi dalam ujian dan dalam belajar ya, Nak ya. Jadi kedepannya Zikri bisa datang tepat waktu? Bisa nih. Oke, terima kasih ya, Nak. Nah, sekarang kembali lagi ke kelas. Ya. Jadi penerapan segitiga restitusi pada murid yang terlambat untuk mengikuti ulangan. Selanjutnya, contoh pada penerapan segitiga restitusi pada murid yang mencontek saat ulangan. Zah tahu kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kenapa alasannya ini? Ingin mendapat nilai yang bagus. Wow, ingin mendapat nilai yang bagus. Tapi ini tahu caranya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena mencontek atau melihat punya jadi makanya Windy harus belajar di rumah setiap hari. Jadi pas ulangan, baik ulangan harian, ulangan semester atau ulangan semester, Windy dapat menjawabnya dengan benar. Ya karena dan Windy punya cita-cita kan? Mau jadi apa? Wow, keren, menjadi perawat. Mungkin kan seorang perawat harus tidak contekan dulu baru melakukan suatu pekerjaan. Berarti kita nantinya harus profesional. Nah, baik. Dan seperti yang sudah kita
kesepakatan di kelas, baik waktu kita pertama masuk maupun tadi udah juga Zah ulang kan, apa kesepakatan kita selama ulangan? Dilarang mencontek. Dilarang mencontek. Terus apa lagi nak? Dilarang berjalan. Dilarang berjalan. Terus? Dilarang meribut. Dilarang meribut. Widi tahu apa yang dilanggar tadi nak? Apa? Mencontek. Mencontek. Jadi besok Widi akan bisa memperbaikinya di sana. Bisa. Jadi kedepannya Widi lebih rajin. Benar? Jadi apapun kesepakatannya setelah kita buat, mari sama-sama kita terapkan ya, kita saling menghargai, saling nyaman dalam pembelajaran. Bisa nak? Bisa. Oke, terima kasih nak. Kembali ke Itu tadi video tentang penerapan segitiga restitusi pada murid yang mencontek, sehingga murid tidak merasa disalahkan dan dimarahi, sehingga murid tidak ada beban. Sekian presentasi dari saya tentang budaya positif. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reza yang sudah memberikan pemaparan materinya, yaitu mengenai penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu semuanya, memang sangat penting ya dalam hal penerapan budaya positif ini dalam kegiatan proses belajar mengajar kita. Dalam hal ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ragu tentang persentase yang disampaikan oleh Ibu Reza. Silakan kita buka 3 pertanyaan untuk lebih hangatnya kegiatan kita pada hari ini. Silakan dari Bapak Ibu. Oke, 1. Ada lagi Bapak Ibu? Kita satu dulu. 2. 1 lagi. Kita ambil 3 pertanyaan, nanti baru kita buka tabel selanjutnya kalau ada waktu. Temanya itu tentang penerapan budaya positif. Silakan Ustaz Hadi untuk memberikan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi di bagian menghukum ya. Jadi guru yang jenis penghukum. Sejauh yang saya tahu dalam pendidikan agama Islam itu ada konsep khauf ya, ancaman dan hukuman gitu, reward dan punishment. Reward itu pemberian hadiah, punishment itu hukuman. Jadi yang pertanyaan saya adalah bagaimana hukuman ini tidak termasuk bagian dari budaya positif, sementara dia jenis metode yang bisa memberikan efek jerah pada peserta didik sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Sementara yang hukuman ini mempunyai kesamaan dengan budaya positif yang sama-sama merubah peserta didik dari negatif menjadi positif dengan menghukum mereka dengan memberikan efek jerah. Apakah ini tidak termasuk bagian dari budaya positif? Kalau memang tidak, semoga nanti ada solusi terbaiknya melalui budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gimana, langsung dijawab Bu Reza? Oke, kita persilakan langsung Bu Yanti untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tanya, cuma pengen menyimpulkan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya rasa di sekolah kita semua yang 5 ini kita pakai ya, kita pakai semuanya, penghukum. Di mana penghukum anak misalnya terlambat, kita kasih hukuman mencabut rumput, apalagi sanksi kita beberapa push up, squat jam ya kita lakukan. Membuat merasa bersalah, pernah juga kita
Pas dia datang ke Pak, boleh tahu Pak, aku salah Pak. Nah, kan itu. Saya rasa kita lakukan juga tuh ya. Sebagai pemantau, nah, kadang-kadang kan ada guru-guru yang lain dilihat kan. Nah, bagaimana ini, bagaimana caranya supaya bisa berubah. Sebagai teman, saya rasa pernah juga kita lakukan ini. Kita panggil, kita bicara dengan dia kan. Nah, bawa aku seperti ini kan. Bagaimana kamu seperti ini? Apa penyebabnya? Nah, bisa nggak kamu bicara? Kalau ada masalah, tolong katakan sama ibu atau sama guru BK. Nah, kita lakukan. Manajer ini juga bisa, benar juga kita lakukan. Jadi kalau saya rasa di sekolah kita semua posisi ini kita lakukan ini, tapi tidak fokus di dalam satu penghukum. Semuanya saya rasa kita pakai semuanya ini dalam satu kasus anak aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi dan Ibu Yanti. Kita langsung saja menanggapi dua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru ini. Silakan kepada Ibu Reza, disilakan. Yang dari Bapak Hadi tadi menghukum siswa ya, menghukum siswa ini bagaimana kalau di dalam pelajaran PAI ini tentunya menghukum itu bagian dari pelajaran begitu Pak ya. Apakah ini juga termasuk budaya positif? Nah, mungkin seperti itu. Dan untuk pertanyaan atau dari Ibu Yanti Puspita ini menambahkan dan juga menyimpulkan posisi 5 posisi kontrol guru ini pernah kita lakukan secara keseluruhan, baik itu menghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau dan juga manajer. Nah, silakan kepada Bu Reza disilakan untuk menanggapi bagaimana kedua Bapak Ibu guru ini. Baik, terima kasih. Kita coba terawih dulu yang dari Ustaz Hadi, yang mana di sini penghukum. Penghukum ini kita dapat memberikan efek jerah kepada peserta didik. Sebenarnya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Berarti posisi kita itu di mana yang bisa kita lakukan. Penghukum, benar kita memberikan efek jerah kepada anak, tapi anak merasa terpaksa melakukannya, sehingga dia akan melihat, kalau aku tidak pakai dasi besok bayar 2000, setelah dibayar dah aman, kan seperti itu. Jadi mereka merasa setelah melakukan apa yang kita suruh mereka untuk dihukum, mereka akan merasa bebas setelah melakukannya. Tidak ada membuat mereka merasa benar-benar ada dari kesadaran dirinya untuk berubah esoknya, tetapi malahan dia akan merasa besok kita bayar aja 2000 aman, atau besok kita cuma dihukum push up 10 kali aman. Nah, jadi itu makanya posisi penghukum kurang tepat bila kita lakukan di sekolah, karena murid akan merasa jerahnya apabila dia melakukan kesalahan dan akan mengulang kembali karena sudah bebas. Jadi tidak ada kesadaran dari diri murid itu sendiri. Selanjutnya yang dibilang sama Ibu Yanti, semua posisi kontrol ini sudah kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya, mungkin tidak 100%, maksud saya 100% di sini kita tidak maksimal. Contohnya, kadang kita pakai yang penghukum membuat merasa bersalah. Kalau kita buat merasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah apabila dia setelah melakukan tindakan kesalahannya, tapi tidak merubah kesadaran pada dirinya. Kalau kita buat seperti teman, seperti itu juga kesadaran murid itu tidak ada, yang mana murid merasa, oh iya, sama ibu itu kita gak takut, sama ibu ini kita ada salah, besok bisa juga. Jadi seperti itu. Kalau kita buat seperti manajer, itu akan timbul kesadaran dalam diri murid. Kalau kita lihat murid-murid kita, kembali lagi kita lihat di latar belakangnya. Karena murid-murid kita latar belakangnya menengah ke bawah. Kadang kalau kita bilang seperti membawa bekal contohnya, gimana mereka mau membawa bekal sedangkan yang akan dibawa aja nggak ada. Dan itu pun sudah ditelusuri kenapa nggak ada, mungkin karena faktor dari keluarga
masih banyak yang perlu kita lihat atau pelajari lagi. Seperti masih ada orang tua kita yang lebih mengutamakan yang lain daripada untuk pendidikan. Karena banyak kita lihat memanggil orang tua ke sekolah aja untuk kemajuan anaknya sangat sulit sekali. Makanya kembali kita di sini untuk berkolaborasi antara guru BK, wakil dan kepala sekolah, bagaimana kita mensiasati agar murid-murid kita bisa memiliki kesadaran tersendiri dalam pendidikan. Begitu Bu Yanti. Kembali ke moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Reza. Seperti itu mungkin yang disampaikan oleh Ibu Reza. Jadi untuk posisi 5 posisi kontrol ini dengan cara menghukum, kemudian membuat rasa bersalah teman, kemudian pemantau dan juga manajer. Hal ini sudah disampaikan oleh Ibu Reza. Sedikit ini Bu Reza, masih ini kan ada nih ketika anak tersebut ini sekaligus bertanya. Ketika anak tersebut sudah kita hukum, kemudian kita kasih untuk masukan kepada siswa sehingga mereka merasa bersalah. Sesaat itu juga ketika mereka merasa bersalah mungkin hanya di bibirnya saja, tetapi dalam kenyataannya ini dia tidak terima. Kenapa sih saya harus merasa bersalah? Padahal saya tidak melakukan. Nah, itu menurut Bu Reza bagaimana? Terima kasih. Mungkin kita perlu introspeksi lagi, karena apakah yang kita sampaikan kepada anak kita itu udah benar-benar dari hati dan benar-benar dari anak kita bisa menerimanya dengan baik. Karena benar, anak-anak kita sekarang ini kita bandingkan dengan zaman kita yang dahulu akan merasa takut bertemu aja dengan guru, pasti kita segan, pasti kita akan santun bertemu dengan guru. Sementara anak kita yang zaman now, Gen Z kata orang ini, mereka lebih banyak melihat atau mencontoh dari gadget yang mereka gunakan. Mereka lebih percaya kepada tampilan-tampilan dari TikTok, media sosial yang mereka anggap benar. Sementara apa yang kita sampaikan, mereka tidak akan menggubrisnya. Seperti itu. Jadi rasa bersalah dari dalam dirinya itu ya hanya sebentar saja, sama seperti kita larang, nah jangan berbuat seperti itu. Ya udah sekian, nanti mereka akan pasti mengulang lagi. Jadi kembali lagi kita mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa PR kita gimana supaya mereka benar-benar menyadari apakah ini benar atau tidak yang mereka lakukan. Sekian Bu. Ya, terima kasih Bu Reza. Mungkin intinya begini ya Bu Reza, ketika anak tersebut merasa bersalah, kemudian kita juga harus mengintrospeksi apakah dari tindakan atau cara bicara kita tadi apakah sudah termasuk memberikan motivasi, memberikan umpan balik kepada siswa, mungkin seperti itu ya Bu Reza. Salah satu lagi mungkin begini, caranya bisa juga mungkin dengan cara memaafkan, gitu ya Bu Reza ya. Dengan memaafkan bagaimana kesalahan-kesalahan anak-anak kita. Intinya dulu Bapak Ibu semuanya, tentu dari kita pribadi. Kalau seandainya dari kita ini menanamkan rasa saling budaya memaafkan, budaya positif, otomatis anak kita juga akan saling juga memaafkan, begitu ya Bu Reza ya. Mungkin Bapak Ibu itu yang disampaikan oleh pemaparan oleh Ibu Reza. Dari Bapak Hadi bagaimana, apakah sudah mendekati? Alhamdulillah. Ibu Yanti bagaimana, apakah sudah terjawab apa yang menjadi pemikiran-pemikiran atau ya silakan kepada Pak Hadi, silakan. Terima kasih kesempatannya, terbuka wawasan saya setelah mendengar jawaban dari Bu Reza. Memang berbeda, ternyata guru penggerak, luar biasa jawabannya. Terima kasih Bu Reza, inspirasinya luar biasa. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Hadi. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu guru juga kita juga harus bisa seperti ini. Mudah-mudahan ini akan mengikuti jejak-jejak yang terbaik untuk Bu Reza ya. Nah, ini yang namanya penerapan budaya positif. Untuk kita bersama juga. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja kegiatan kita pada siang hari ini.
Untuk kesimpulan, sedikit saya akan menyimpulkan sambil kita nanti memberikan umpan balik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu tentang penerapan budaya positif. Bagaimana kita ya sebagai guru kepada murid-murid kita, kepada siswa kita bisa menumbuhkan budaya positif dengan cara saling memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dalam artian kata bukan memaafkan secara sepintas lalu saja. Jadi bagaimana memberikan pemikiran-pemikiran positif untuk tujuannya adalah kepada siswa ini supaya mereka lebih bertanggung jawab untuk pembelajaran yang mereka lanjutkan, kemudian dengan bisa menciptakan suasana-suasana pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi siswa kita di kelas nantinya. Mungkin itu saja kesimpulan kita pada pagi hari ini, sambil memberikan umpan balik dan refleksi. Silakan nanti Bapak Ibu diberikan Bu Reza ya. Diberikan oleh Bu Reza bagaimana umpan balik kita tentang pemaparan materi mengenai penerapan budaya positif ini. Alhamdulillah kertasnya sudah dibagikan. Kita kasih waktu 5 menit untuk bisa memberikan kesimpulan sekaligus umpan balik ya Bu Reza. Umpan baliknya berupa kesimpulan bagaimana penerapan budaya positif ini. Kita kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum. Menyelesaikan. Yo, lah, ini ada barang. Siap tu alam susah is breaking tu mah. Baru buat refleksi cak dari is breaking dia. Ya ya. Kau. Ya banyak cepat lah. Ya biarlah senam guru-guru. Siap senam makan eh. Masa dia mah. Di masa adik sekali mah. Masa WA sekarang. Mah WA tu dek. Tak ada WA di dalam kedua. Dua lah tangga lah. Sadik punya apa? Oke, terima kasih Bapak Ibu, waktu kita sudah habis 5 menit. Silakan dikumpulkan lembar umpan balik dari rekan sejawat untuk Bapak Ibu guru kita, Ibu sudah ya. Guru hebat. Ustaz ngapain Pak? 2, 1, 2, 3, 1, 2, beliau juga tidak bisa. 1, 2, 3. Oh, nampak tidak. Oh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan kita. Untuk acara selanjutnya yaitu refleksi. Di sini sudah ada di papan tulis kita bahagia, sedih, senang dan gembira. Jadi nanti bagi Bapak Ibu untuk
dibagikan satu di antara kertas ini, di antara oleh Bu Reza, itu memilih mana refleksinya bahagia, sedih, senang, dan juga gembira. Ya, ini diawali oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Silakan Bapak Ibu, di depan sudah ada gambar senang dan juga sedih. Kira-kira yang mana? Apakah senang atau sedih? Sedihnya di mana? Senangnya di mana? Senang selalu. Silakan Bapak Ibu yang selanjutnya, Ibu Nadia. Wah, kebanyakan yang senang. Berarti informasi yang disampaikan oleh Bu Reza itu luar biasa bagus. Itu salah satu budaya positif. Ya, salah satu budaya positif. Sebagai manajer. Sebagai manajernya, ya. Ada umpan baliknya, Bu Yanti ya. Pemberian apresiasi. Luar biasa, gembira. Ya, gembira. Boleh diisi bahagia karena kata-kata itu. Ada di ikan mah. Senang tidak senang. Pusing. Boleh di bahagia ini masih kosong ya. Kursinya masih kosong, bahagia dan sedih. Oke, Bu Vina dengan merah menyalanya. Oke, tinggal dicentang saja. Oke, terima kasih Bu Febri sudah mencentang senangnya. Terima sedih. Ini saya isi emot sedih. Kenapa Bapak Ibu? Saya sedih. Kenapa sampai di sini materi kita? Harusnya materi yang kita sampaikan ini berlanjut. Ada budaya positif untuk kita bersama. Oke, terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas memberikan refleksi terakhirnya. Mudah-mudahan kita akan mengikuti jejak Ibu Reza besoknya. Amin ya rabbal alamin. Dan makin kedepannya kita akan makin lebih bagus lagi. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.